Jumlah manusia yang ada dengan Ya'juj dan Ma'juj. Manusia juga, tapi banyaknya jumlah mereka itu keterlaluan, Pak. Sekarang pertanyaan yang juga tidak terjawab, lebih bagus kita katakan Allahu a'lam, adalah apakah sejak Ya'juj dan Ma'juj dikurung ini sampai sekarang dia beranak pinak di sana? Apakah dia tidak termakan oleh waktu, apakah dia tidak tersisir oleh zaman? Apakah dia tidak mati? Apakah dia hidup terus? Kalau dalam banyak riwayat, mereka termasuk jenis makhluk Allah yang dipanjangkan umur. Dan mereka kayak kelinci, Pak. Kayak kelinci. Kawin di mana-mana, beranak pinak terus berkembang biak. Bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Dan mereka semakin kuat. Semasa mereka masih zaman manual, masih menggunakan pedang, tombak, panah, memang betul-betul asli manual. Ketika mereka lepas nanti, alam seperti tidak berubah menurut pandangan mereka. Sebab apa? Menurut mereka, mereka baru berapa hari, seperti Ashabul Kahfi merasakan baru berapa hari di dalam gua. Sehingga ketika mereka keluar, manusia sudah kembali ke senjata manual. Orang sudah kembali mengandalkan jalan kaki dan berkuda. Berperang dengan tombak dan panah. Semua ketamadunan yang ada sudah dihancurkan oleh Allah melalui agenda besar. Meteor menghantam bumi, dukhan menyelimuti bumi, peperangan, penghancuran. Sehingga ketika Ya'juj Ma'juj lepas, keluar, dia menganggap tidak ada yang berubah. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya mayoritas penduduk neraka itu diisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Luar biasa banyak, Pak. Kita sekarang ada berapa miliar penduduk manusia di bumi ini? 7 miliar, lebih kurang. Gabungkan dari sejak Nabi Adam diciptakan sampai nanti hari kiamat. Sudahlah digabungkan begitu, Rasul tetap mengatakan mayoritas penduduk neraka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Bapak bisa bayangkan enggak? Manusia macam apa sebenarnya mereka ini? Banyaknya jumlah mereka, brutalnya mereka, jahatnya mereka. Sekarang ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. 1. Zulkarnain membangun benteng itu dengan zikir dan doa, menjadikan benteng itu kuat. Baca nanti dalam kitab sejarah Zulkarnain ini bagaimana zikir apa yang dibacakannya. Ketika dia memulai, dia pasti mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang dia mengerjakan pengerjaannya, dia langsung berzikir dan dia ajak semua orang berzikir. Bapak kalau bangun rumah, bangun masjid atau perang sekalipun, maka jangan lidahnya dari zikir. Berdoalah dan berdoalah, dan dengan kekuatan itu Allah jadikan benteng tersebut terselimuti oleh benteng gaib dari Allah yang melindungi manusia dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua, Ya'juj Ma'juj nanti akan menghancurkan benteng ini juga dengan zikir. Mereka akan menghancurkan benteng dengan zikir. Aneh nggak, Pak? Coba lihat halaman di kitab Zikir Akhir Zaman, halaman 380. Ada hadis sahih yang hadis ini dinyatakan kesahihannya dalam silsilah al-hadis as-sahihah oleh Syekh Albani. Baca hadis nomor halaman 380. Mereka menggalinya setiap hari, sehingga ketika mereka hampir dapat melubanginya, maka pemimpin mereka berkata, kembalilah kalian besok akan dapat melubanginya. Ketika udah berlobang sebesar ini, kata Rasulullah, mereka sudah terpaksa harus pulang. Sebab apa? Udah gelap, udah malam. Kembalilah, besok kita ulangi. Terus lalu Allah mengembalikannya sekokoh semula, sehingga apabila telah sampai waktunya dan Allah berkehendak melepaskan mereka di tengah-tengah manusia, maka pemimpin mereka berkata, kembalilah, besok kalian akan dapat melubanginya. Jika Allah telah menghendaki. Ada kalimat insya Allah. Ketahuilah kaum muslimin, kalimat insya Allah ini kalimat keramat. Allah mengharamkan jangan sampai kamu melakukan suatu perbuatan besok tanpa mengucapkan insya. Apapun rencana yang tanpa kita katakan insya Allah, maka rencana itu tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun rencana yang kita susun, program yang kita buat, tidak menyertakan kalimat insya Allah, maka rencana itu akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat insya Allah adalah kalimat yang sangat kuat. Besok, kata Ya'juj Ma'juj, coba lihat Pak, kekuatan zikir hanya akan kembali mampu disingkapkan dengan zikir lagi. Insya Allah itu zikir apa enggak?
Ketika sang penguasa mengatakan insya Allah jadi, besoknya tetap berlobang seperti itu, maka mereka bekerja lagi karena udah tipis, kan dijebol terus kan, udah tipis, senang saja mereka untuk menghancurkannya. Ketika Ya'juj Ma'juj lepas, ini hadisnya, faya'ummunal arda. Lalu Ya'juj Ma'juj itu ketika mereka lepas dari kurungannya, ya'ummunal arda, mereka segera membungkus bumi ini dengan jumlah mereka yang banyak. Satu bumi, Pak, berarti Ya'juj Ma'juj nyampe kemari. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan mereka meluncur dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Dan ini tidak bisa ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran apapun kecuali secara fisik. Tafsiran zahir. Memang fisik mereka akan datang nanti dari bukit-bukit, dari gunung-gunung, mereka akan keluar. Intinya ketika tembok itu telah diizinkan oleh Allah runtuh, seolah-olah mereka dari berbagai macam bukit turun ke bawah. Di mana mereka Allah sembunyikan? Wallahu a'lam. Sekarang ini di mana peta mereka? Wallahu a'lam. Kalau Bapak bertanya kepada saya, Ustaz, sekarang di mana mereka? Temboknya udah ketemu sekarang, Pak. Ya, di mana tadi? Dengan Armenia, ya, di antara itu, Pak. Sudah ketemu sekarang. Tapi kok manusianya nggak nampak? Tapi ketika tembok itu runtuh dan tembok itu jatuh rata dengan tanah, kata Rasulullah, tiba-tiba dari berbagai dataran tinggi mereka meluncur ke bawah. Seperti orang-orang yang memang sudah lama ingin bebas, ketika mereka bebas mereka langsung meluncur. Anehnya, bukan hanya di Azerbaijan saja, bukan hanya di Siberia saja, bukan hanya di Rusia, di Cina saja mereka meluncur. Dari Arab, dari bukit-bukit yang tinggi mereka juga meluncur. Pertanyaannya, dari mana mereka Allah hadirkan? Mereka telah digaibkan oleh Allah SWT dan hidup. Dan ketika mereka keluar, pokoknya mereka tahu mereka langsung meluncur ke daerah yang rendah. Disitulah mereka menghabisi siapapun manusia yang mereka temukan. Surat Al-Anbiya ayat 96. Wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka dari seluruh tempat-tempat yang tinggi berlari ke bawah dan menyelimuti dua bungkus bukit itu. Kayak nggak habis-habis, Pak. Terus mereka keluar. Dari mana sih mereka sebelumnya? Khalas, jangan ditanya lagi. Yuk kita lihat di kitab Zikir Akhir Zaman halaman 375. Hai Isa, hari ini tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan mereka. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menghadang mereka. Tidak ada. Hai Isa, bawa hamba-hambaku bersamamu. Bawa mereka, larilah kalian ke tempat-tempat yang tinggi. Dan pusat tempat pelarian yang direkomendasikan oleh Allah adalah Gunung Tursina. Wat-Tur, ya, Wat-Tur, Wat-Tini Waz-Zaitun, Wa-Turisina, Wa-Turisin. Kaum muslimin, Turisin adalah tempat yang dikeramatkan oleh Allah. Di sana Musa mendapatkan wahyu pertama, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Musa, lepaskan sendalmu. Kamu ada di tempat yang suci sekarang. Ikhlaq na'lik fa innaka biwadin. Ya, tanggalkan sandal engkau. Engkau ada di tempat yang suci. Ini adalah tempat di mana Dajjal juga tidak bisa mendekat. Tursina adalah tempat Dajjal tidak bisa mendekat. Dan Ya'juj Ma'juj, seberapa banyak mereka tidak mampu menembus garis gaib yang sudah Allah tetapkan di sekitar kaki Gunung Tursina. Saat Isa naik ke atas, sudah. Ya'juj Ma'juj melihat dari bawah, mereka melihat. Tapi mereka tidak mampu menjangkau. Tidak fisik mereka, tidak senjata panah mereka. Pak, Ya'juj Ma'juj ini terkenal dengan panahnya yang sampai puluhan kilo. Belum ada di bumi yang sanggup mengalahkan kekuatan panahnya Ya'juj Ma'juj. Bapak akan dengarkan hadis nanti. Rasul mengatakan, ketika Ya'juj Ma'juj telah mengalahkan seluruh penduduk dunia, ketika telah membantai banyak manusia di muka bumi, Ya'juj akhirnya melayangkan panah-panah mereka ke arah langit. Ya, ketika dilepaskan tembus awan. Panah-panah mereka itu tembus ke awan, balik ke bumi dalam keadaan bergelimang darah. Lalu apa kata Ya'juj dan Ma'juj? Kita telah kalahkan penduduk seluruh bumi. Seluruh penduduk bumi, dan kita telah kalahkan penduduk langit. Tidak ada hari ini yang mampu melawan kita. Tidak ada manusia yang mereka jumpai melainkan mereka bantai, mereka bunuh. Tidak ada. Bahkan kata Rasulullah, itulah saatnya orang Arab habis, tinggal tersisa sedikit. Yang sedikit itulah yang lari bersama Isa alaihissalam. Habis orang Arab, Pak, habis. Pertanyaannya, nyampe nggak ke Indonesia tuh Ya'juj Ma'juj? Akan nyampe nanti.
Kita akan bacakan hadisnya. Ternyata Ya'juj Ma'juj ini mengelilingi seluruh dunia. Dan bukan hanya mengelilingi, membungkus dunia. Kata Rasulullah, sejauh mata memandang, kepala mereka aja yang nampak. Lihat ke kanan, Ya'juj Ma'juj. Lihat ke kiri, Ya'juj Ma'juj. Masya Allah. Nggak kebayang, Pak. Gimana cara ngelawannya? Bruce Lee lepas dicincangnya tuh, Pak. Habis. Nggak ada manusia yang perkasa di hadapan Ya'juj Ma'juj.